Ah, mati sampah. Sekarang kamu sudah tidak berguna lagi. Dengar nggak? Mati sampah, cepat pergi sana. Kenapa kamu harus mengalihkan properti saya? Saham saya, seluruh bisnis saya dialihkan. Karena, aku sama sekali tidak ingin bersama dengan pecundang sepertimu. Ngerti tidak? Pecundang mati ah. Ruyan, aku tidak percaya kamu sangat mencintaiku. Mencintaimu itu sungguh lucu. Kalau bukan karena uang, aku tidak akan bersama denganmu yang sakit-sakitan ini. Orang yang setengah terkubur bersama. Ayah, sampah tua. Adik perempuan Ruyan yang kau anggap seperti Dewi. Sudah lama diam-diam berselingkuh denganku. Ruyan, Chen Ze, kalian tidak akan mati dengan baik. Satpam, buang dua sampah ini dari depan rumahku. Pergi, cepat pergi sana. Cepat pergi, jangan lambat-lambat, bangun dan pergi. Bos, hentikan. Kalian hentikan. Pergi dari sini, Ye Ruyan, Chen Ze. Bos Ye biasanya sangat percaya pada kalian. Kenapa kalian bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Minggir. Jangan kira aku nggak tahu. Kau sudah lama jatuh cinta sama orang bodoh itu. Seorang pengasuh mengincar majikanmu. Kau masih berani bilang aku nggak tahu terima kasih. Xiao Liu, aku selalu nggak tahu perasaanmu padaku. Bos Nian. Ini semua cuma perasaanku sendiri. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Oh tidak. Justru aku yang mengecewakanmu. Aku buta sampai membiarkan Ye Ruyan dan yang lain mengambil kesempatan. Merusak usaha keluargaku. Bos Nie, aku yakin kamu pasti akan bangkit kembali. Hahaha, bangkai mati ini tak punya sepeser pun. Dengan apa dia mau bangkit kembali? Aku ketawa sampai mati. Hahaha. Hei, segini uang aku kasih ke kamu. Coba bangkit lagi sekali. Hahaha. Uangnya ambil saja. Cepat pergi saja. Masih bengong apa sih? Usir si bau ini keluar. Ye Ruyan Chen Ze, kalian berdua jangan sampai mati dengan cara yang baik. Leukemia stadium akhir. Perawatan konservatif 1 tahun biayanya lebih dari 100 juta. Kalau dia tidak berobat, mungkin dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Nona jangan khawatir. Saya setiap hari kerja 3-4 pekerjaan sekaligus, tidak masalah. Berapa banyak yang bisa saya hasilkan? Sebanyak itu juga. Xiao Liu Singer. Kalian jangan lagi buang-buang uang untukku. Ayo. Bukankah ini adalah Tuan Nie, orang terkaya di kota Hangzhou? Kenapa dia terlihat begitu lusuh? Aduh, lihat deh kalian pada kelihatan kayak mau mati. Jangan-jangan, hahaha, kena leukemia ya? Hahaha. Kamu tahu dari mana? Soalnya, aku sudah menata perabotan rumah dengan kadar formaldehida berlebih di kantor kamu. Iya, kan? Oh iya, kamar yang baru direnovasi milik putrimu. Juga dirancang dengan kadar formaldehida yang melebihi batas. Hahaha. Kamu ini wanita berhati ular berbisa. Aku sudah baik padamu. Kenapa kamu harus mengancam keluargaku? Aku akan lawan kamu. Jebal. Dengan mobil rusakmu, mau berduel sama aku. Mau mati. Kalian semua, setan keparat. Aku akan membunuh kalian. Bapak, ayah. Anakku perempuan. Aku bersalah padamu, aku. Jangan, tolong. Bapak. Hahaha. 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 Kalau ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan buat kalian menyesal. Ayah. Ini lagi aku. Benar-benar sialan. Ayo, uangnya. Ngapain diam saja? Cepat bayar uangnya. Teman mainku semua menunggu. Aku ini terlahir kembali. Lebih baik 9 bulan yang lalu. Semuanya sangat bagus, semuanya masih bisa diperbaiki. Hei, aku sedang bicara padamu. Apakah telingamu tuli? Ye Ruyan, di kehidupan sebelumnya aku buta. Melihatmu, wanita kejam dan licik ini. Di kehidupan ini aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Jiang Zong. Bos Ye, apa Anda baik-baik saja? Sisi, di kehidupan sebelumnya kamu tidak pernah meninggalkanku. Di kehidupan ini aku pasti akan membuat kamu dan King Er menjadi wanita paling bahagia di dunia.
Nyonya Ye, kenapa pengurus rumah tangga ini begitu bodoh? Bahkan urusan kecil seperti memberimu uang saja tidak bisa diselesaikan. Nyonya Ye, pengurus rumah tangga yang kamu bilang mengejarmu. Jangan-jangan orang tua ini? Ya. Nyonya Ye, kamu cantik dan kaya banget. Laki-laki tua itu nggak pantas buatmu. Coba cuci mata dulu deh. Lihat sendiri sifatmu. Semua salah aku yang hati terlalu lembut biasanya. Ngurus para pelayan ini nggak tegas. Makanya mereka jadi nggak tahu aturan dan sembarangan bertindak. Yeruyan, aku nggak nyangka. Kamu memperkenalkan aku seperti itu di depan orang lain. Aku bahkan nggak tahu kalau aku seorang Ning dari kota Hangzhou. Apa yang kamu lakukan gila? Cepat keluarkan uangnya. Semua sudah menunggu. Uang apa? Kenapa aku harus memberi kamu uang? Kamu istri Ye. Aku bawa uang. Kalau kamu buru-buru mau pakai dulu saja uangku. Hahaha. Dasar orang menjengkelkan. Uang segini pun kamu berani ambil dari aku. Aku mulai bermain mahjong dari 200 juta. Tahumu tidak? Kamu orang menjengkelkan. Aduh. Lin Hosun, hari ini kamu gila ya? Untuk si kecil brengsek ini. Kamu malah menyiramku dengan air. Hari ini aku tidak cuma menyiramimu air. Aku juga mau buat kamu cuci kepala pakai uang. Bukankah kamu suka uang? El Hosun, kamu benar-benar gila. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu mau uang? Sekarang uangnya ada di depanmu. Kenapa tiba-tiba tidak mau? Nyonya Ye, pengurus rumah ini terlalu berani. Ya, langsung pecat saja dia. Orang tua, otakmu rusak, ya. Kamu hanya seorang pengurus rumah, mengejar Nyonya Ye tidak berhasil. Sungguh mengejutkan, dia malah marah dan marah besar. Menghina dia di depan umum. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu, seorang pengurus kecil, berani melawan atasan. Begitu kasar kepada Nyonya Ye. Aku rasa kamu tidak ingin terus bertahan. Nie Haosuan, kamu selesai. Jangan berharap aku akan memaafkanmu. Kecuali kamu berlutut. Dengan ketulusanmu, sujudlah padaku 3 hari 3 malam. Baru aku mungkin mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Haha, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Aku benar-benar memintamu. Jangan sekali-kali memaafkanku. Nie Haosuan Aku mengerti, kamu memang sengaja membuatku marah. Lalu membuatku ragu-ragu. Sehingga kamu bisa bermain-main dengan perasaanku. Hahaha, kamu benar-benar lucu. Aku beritahumu. Aku tidak terpancing oleh trik itu. Yang lucu justru kamu. Yeruyan, dari mana kamu dapatkan rasa percaya diri itu? Sebagai seorang tante jahat yang sudah melahirkan anak, kenapa aku masih mau bermain-main denganmu? Apa kamu lebih cantik dari Sisi? Li Haosuan bahkan berkata, aku bahkan tidak sebanding dengan pembantu kecil yang hina dan tak berharga ini. Li Haosuan, kamu hebat juga. Aku beritahu kamu, jangan berharap aku akan memaafkanmu lagi. Bahkan jika kamu berlutut, mencium kepala aku selama 3 hari 3 malam pun tidak akan berguna. Maafmu bagi aku sama sekali tidak berharga. Ingat baik-baik. Mulai sekarang, Sisi tidak akan lagi menjadi pengasuh. Dia jauh lebih mulia darimu. Ye Haosuan, aku rasa aku sudah paham. Kamu sengaja menggunakan cewek kecil itu untuk menyakitiku hari ini. Kalau begitu, jangan harap aku akan memperlakukanmu dengan baik lagi. Nanti kalian berdua juga tidak perlu pulang. Melihat kalian berdua saja aku sudah merasa jijik. Sungguh sebuah lelucon. Maksudmu aku dan Sisi nanti tidak boleh kembali ke rumah sendiri. Nyonya Ye, pelayan Anda bilang itu rumahnya. Bukankah villa Anda milik Anda sendiri? Seharusnya tidak mungkin. Nyonya Ye adalah istri keluarga kaya. Meskipun suaminya sudah meninggal, tidak mungkin villa itu milik pelayan. Kalian semua harus pakai otak sedikit. Dia cuma orang tua tak berguna. Bagaimana mungkin ada jutaan villa? Dia malah menganggap dirinya sebagai tuan rumah. Lalu apa lagi? Dengan wajar dia menganggap villa itu miliknya. Haha. Yeruyan, kamu benar-benar tak tahu malu sampai membuatku terbuka mata. Bukankah kamu bilang rumah itu milikmu? Kalau begitu tunjukkan sertifikatnya agar semua orang bisa melihat. Siapa sebenarnya nama di atas itu? Kamu lagi ngapain sih? Nama di sertifikat rumah itu bukan namaku. Apa itu milikmu? Aku dulu benar-benar salah menilai kamu. Aku pikir aku bisa mempercayakan diriku padamu. Ternyata kamu adalah orang yang berpikiran sempit. Orang kecil yang sombong dan angkuh. Benar-benar tidak menarik. Dihilangkan oleh 2 pelayan, aku tidak mau bermain lagi. Yeruyan, permainan kita baru saja dimulai. Di hidup sebelumnya, kamu membuatku meninggal dengan penuh penyesalan. Mengambil semua properti keluargaku. Mempermalukan putriku. Dalam hidup ini, kalian harus menanggung ganti rugi 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Kepala Nie. Yefu jadi marah. Bukankah Anda akan menenangkan dia? Sisi, aku tadi sudah bertengkar dengannya cukup lama.
Apakah kamu masih tidak mengerti maksudku? Aku. Sisi, ingat baik-baik apa yang aku katakan. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi budak cinta Yeruyan. Juga tidak akan salah menilai orang. Karena aku tahu, wanita terbaik di dunia ada di sisiku. Huh. Segera datang jemput aku. Aduh, Lau Nie. Bukan aku tidak mau pergi. Kamu membuat Ruyan marah. Dia tidak mengizinkanku menjemputmu. Kamu harus jelaskan ini untukku. Siapa yang memberi kamu gaji? Dan pekerjaan ini siapa yang memberimu? Kalau kamu tidak mau bekerja lagi, saya rasa ada orang yang ingin melakukannya. Hei, Pak Nie. Dengar kata-katamu itu keren. Saya segera datang. Segera datang ya. Ayo pergi. Kita tunggu sebentar di sini. Pak Nie, naik mobil lah. Zhenze, sebagai bosmu. Bukankah seharusnya kamu turun dan membukakan pintu mobil untukku? Lau Nie, kita berdua apa hubungannya? Tak perlu repot-repot dengan hal-hal macam ini. Aku ulangi lagi. Turun dan bukakan pintu mobil buatku, bukan. Jenderal Nie, silakan naik mobil. Pak Nie, Anda yakin ingin membiarkan Liu Xi naik mobil? Mobil ini hanya untuk wanita seperti Ruyan saja. Dia hanya seorang pengasuh. Dengan status apa dia pantas duduk di mobil khusus Ruyan? Minta maaf padanya. Pak Nie, saya ini berasal dari kampung yang sama dengan Ruyan. Anda yakin ingin memperlakukan saya seperti ini? Kamu harus buat Ruyan tahu. Jangan harap dia mau memaafkanmu. Tidak, aku tidak perlu minta maaf. Aku bisa pulang naik sepeda sendiri. Tunggu. Katakan. Minta maaf. Aku. Maaf. Dan Chenze juga. Aku peringatkan kamu. Orang terkaya di Pangcheng adalah aku. Bukan dia, Yeruyan. Kamu dan Yeruyan di sini. Paling-paling cuma sopir dan pengasuh. Tidak punya hak istimewa apapun. Mengerti? Ayo kita pergi. Kalian tidak diizinkan naik mobil. Kalian tidak diizinkan naik mobil. Paman Ye. Ini mobil khusus milik ibuku. Tanpa izin darinya, kalian tidak berhak naik. Kamu, ternyata bawa pengasuh duduk. Apa maksudmu nih? Orang tua. Kamu cuma pengurus di keluarga Ye saja. Apa hakmu duduk di mobil utama bersama pengasuh? Tak tahu hormat. Percaya atau tidak, seperti asap, semuanya bisa hilang. Kalian itu seperti asap. Kamu biasanya terlalu baik. Sampai-sampai membiarkan pelayan dengan niat tidak baik seperti ini. Menghina kamu. Iya. Orang rendahan seperti Ruyan buat apa dipertahankan di sini? Langsung pecat saja. Miao Xuan, kamu dengan pelacur kecil ini. Kau benar-benar tidak punya sedikit pun kesadaran diri ya. Berani-beraninya menginginkan mobil pribadi saya. Ye Ruyan. Kalau hari ini kau tidak beri penjelasan. Dan aku tidak puas. Jangan harap bisa bertemu denganku lagi. Nyonya Ye, saya tidak menginginkan mobil pribadi Anda. Jangan takut, aku ada di sini. Ye Ruyan Ye Ruyan, aku rasa otakmu benar-benar rusak. Ini mobilmu. Kenapa jadi mobil khususmu? Haha. Ini bukan mobilku. Apa mungkin mobil ini milikmu, si tua bangka? Ye Hao Xuan, kau baik-baik pikirkan dengan matang. Seharusnya kamu bicara seperti apa? Dengan sikapmu yang sekarang ini. Seumur hidupmu jangan harap bisa mendekatiku. Ruyan. Lihat deh. Lau Nie. Ternyata memukulku sekali karena pembantu kecil ini. Aku rasa dia pasti tidak setia hati. Tidak heran dia mengejarmu begitu lama. Kamu bahkan tidak mau mengangguk sedikit pun. Ni Hao Xuan, kamu berani memukul Zege. Zege itu milikku. Hei. Orang kampungku. Kamu sudah setengah masuk liang kubur. Kok masih melakukan hal yang memalukan seperti ini? Ini soal cemburu dan rebutan? Ya, memalukan tidak. Bagus, sepertinya apapun yang aku lakukan. Kamu tetap merasa aku masih menyimpan perasaan padamu.
Semoga kamu tetap percaya diri seperti ini, tapi hari ini aku sudah mengajak Sisi duduk di mobil ini. Ah. Hahaha. Pak Nie. Maaf ya, Pak Nie. Hari ini cuma Ruyan dan Xiaolong yang bisa naik mobil ini. Kalian tidak. Naik sepeda pulang saja. Hahaha. HMPH. Unclenie. Kamu, si tukang ngeset, kok bisa punya kepercayaan diri seperti ini? Berani pakai trik menggoda untuk mengejar ibuku. Haha. Ibuku gak bakal percaya sama itu. Kalau kamu terus berbuat seperti ini, jangan bilang kamu berhasil mendekatinya. Nanti kamu bahkan susah untuk bertemu dengannya sekalipun. Hahaha. Kalau sampai saat itu kamu ini si pengekor setia, pasti sangat sengsara, kan? Sudah, nak, jangan buang waktu bicara dengannya. Ya, dengan penampilan jeleknya itu. Bahkan jika kamu 20 tahun lebih muda, jangan harap bisa mengejar aku. Bye-bye. Pengurus lama, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Hanya untuk seorang pembantu murah seperti itu, sampai membuat Ibu Ruyan ini marah. Apa kamu jadi anjing pengecut yang bodoh? Aku nggak ngerti sama sekali. Hanya dengan cara makan, pakai, dan hidupmu harus bergantung pada parasit seperti Ruyan. Apa sebenarnya hakmu membawa pembantu kecil untuk berlagak di depan tuan rumah wanita? Apa kau tidak tahu malu? Kamu seorang manajer kecil saja. Gagal mengejar Lady Ye. Sungguh berani di depan umum mencampur adu perasaan dan menghina Ruyan. Kalau aku yang bilang, seperti Yanyan terlalu baik hati. Kalau aku sih, langsung dan segera blokir kalian. Nampaknya, dia sangat sukses membangun citra dirinya di depan kalian. Citra gadis kaya raya. Citra aku sebagai penggoda dan pelayan miskin. Itu sudah tertanam dalam pikiran kalian semua. Banyak orang percaya dia adalah anak orang kaya. Tidak heran dia berani bertindak seenaknya. Apa-apaan kau? Seorang kepala pelayan tua. Apakah citra penjilat masih perlu dibentuk? Lagi pula, Ruyan tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah dan memakai pakaian mahal. Dia benar-benar anak orang kaya sejati. Apa kamu orang kaya? Dia sedang menempelimu, si orang kaya. Kamu benar. Dia memang sedang menempeliku, si orang kaya. Hahaha. Lucu sekali. Kamu si miskin yang menjilat. Bagaimana kamu berani mengucapkan hal seperti itu? Orang miskin yang pakai sepatu kain Beijing tua seharga 230 yuan. Tiba-tiba bilang dirinya orang kaya. Hahaha. Pengurus rumah tua, hari ini otakmu lupa dibawa ya. Kamu kan cuma tahu Ruyan adalah janda kaya. Makanya buru-buru jadi penjilat. Tapi kenapa sekarang gak bisa menjilat? Ya. Marah karena malu. Hahaha, Pak Nie. Jujurlah padaku. Apakah kamu sedang marah pada Nyonya Nie? Makanya kamu menjadikan aku tameng. Sebelumnya kalian bertengkar, kamu yang minta maaf padanya. Kalau tidak, kamu harus minta maaf padanya. Kalian sudah terlalu tegang. Setiap kali kamu selalu merasa sedih. Sangat menyakitkan. Sisi, aku benar-benar ingin memutuskan semuanya dengannya. Aku akui, dulu aku dipuaki oleh Ye Ruyan sampai menjadi penjilat. Tapi aku sudah menyadari semuanya. Hati aku hanya untukmu. Kalau tidak percaya, aku akan buktikan sekarang juga. Manajer Yo, tarik Maybachku ke depanku dalam 2 menit. Aku akan hancurkan dengan tanganku sendiri. Selain itu, bawa mobil mewah seharga 30 juta lebih lagi ke sini. Jemput aku. Bukan 30 juta. Kakek Bao, kamu gak benar-benar bermimpi jadi orang terkaya di Hangzhou, kan? 30 juta? Teman-teman, kalian dengar nggak? Aku lihat nanti kamu gimana mau nutupin kebohongan ini. Apa aku bohong? Hitung sampai 3, kamu bakal tahu. 3, 2, 1, ya. Gagal. Ini adalah Lamborghini Supercar senilai 30 juta. Ini kunci mobil Anda. Bagaimana bisa seperti ini ya? Ning Hao Xuan, apakah kamu sudah gila?
Aku pikir kenapa mobil tiba-tiba terkunci saat dikendarai. Dan malah diderek kembali ke sini. Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Apa kamu gila hari ini? Sungguh konyol. Aku pakai barangku sendiri. Ingin bagaimana ya bagaimana. Mobil ini sudah kalian cemari. Kotor? Hari ini aku akan di depan kalian. Memukulnya untukmu. Maksudmu apa bilang begitu? Apa maksudnya sudah dicemari oleh kami? Apakah sudah lewat persetujuanku? Kau ingin memukul mobilku. Kalau kau menghancurkan mobil ini, bagaimana aku dan ibuku keluar rumah? Makhluk tua tak berguna. Ini mobil khusus ibuku. Ya, aku bilang, Launie, kamu terlalu tidak berperi kemanusiaan. Kamu menghancurkan mobil ini. Aku nanti pakai apa lagi? Lagi pula, kamu ingin Ruyan menjadi wanitamu. Tapi di sisi lain kamu malah melakukan hal-hal kotor ini. Kalau kamu ingin Ruyan memaafkanmu, segera buka kunci mobilnya. Lalu tundukkan kepala dan minta maaf pada kami. Hari ini aku yang jaga. Aku ingin lihat siapa yang berani memecahkan mobil ini. Ruyan, kamu bilang kalau kakek Nia itu cuma seorang pengurus rumah. Dia berani-beraninya menghancurkan mobilmu. Pelayan yang tidak patuh pada tuannya seperti ini harus langsung dipecat, lalu di blacklist seluruh kota. Aduh, kamu ngomong apa sih? Keluarga kami selalu memperlakukan semua orang secara setara. Mana bisa sembarangan memutuskan jalan hidup orang lain, kan? Apakah pria tua itu benar-benar hanya seorang pengurus rumah tangga? Kenapa sekali keluarnya langsung mobil mewah bernilai puluhan juta? Dan datangnya malah satu rombongan mobil. Sepertinya hanya orang terkaya di kota Hang yang punya kemampuan seperti ini. Ruyan, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah dia cuma pamer dengan menyewa mobil? Kamu bahkan tidak bisa melihat ini. Ada apa? Ada apa? Hei, kamu yang bernama Nie, pikirkan baik-baik. Ini mobil kesukaan ibuku. Sebenarnya dia masih ingin menemanimu kencan beberapa hari lagi. Kalau kamu begini, dia tidak akan memaafkanmu lagi nanti. Benar sekali. Launie ini pria. Perlakuannya terhadap wanita yang dia cintai harus lebih lembut. Yang paling dia cintai adalah Ruyan. Kamu tidak bisa menerima segalanya tentang dia, kan? Kamu harus belajar. Kalau hari ini kamu benar-benar menghancurkan mobil kesayanganku, aku benar-benar tidak akan pedulikan kamu lagi nanti. Dan aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Dasar penjilat. Apa kamu tahan? Ye Ruyan. Keluarga kalian yang bertiga benar-benar sangat lucu. Menggunakan barang orang lain tapi menganggap itu milik sendiri. Kalian juga tidak perlu pakai otak untuk berpikir baik-baik. Mobil ini sebenarnya siapa yang beli? Dan siapa sebenarnya pemilik di buku mobil ini? Ah. Liao Xuan, kamu gila ya? Kamu benar-benar gila, kan? Berani-beraninya benar-benar menghancurkan mobil. Kamu hampir membunuhku, kamu tahu itu nggak? Nie, kamu jelas tahu Rong Yan ada di dalam. Kamu demi dendam pribadi, malah mengabaikan keselamatannya. Aku lihat dulu, kamu sama sekali nggak menganggap dia penting. Kamu benar. Aku memang nggak menganggap kamu penting. Aku muntah, Nie Hao Xuan. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu tidak peduli padaku, kamu akan sangat marah sampai memecahkan mobil. Orang hanya akan semakin peduli. Kalau mereka semakin tidak bisa mendapatkan sesuatu, mereka akan marah. Benar, Nial. Kamu memang orang yang jiwa terganggu, pengejar perhatian. Ibuku karena kamu sekarang wajahnya terluka. Hati nuraninya juga terguncang. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Benar, bertanggung jawab penuh. Ruyan, aku nasihatimu. Kalau tidak, biaya kecantikan 10 juta tidak cukup. Dan satu lagi. Lamborghini racun. Masalah ini tidak bisa disudahi begitu saja. Memang, iya. Kalian semua benar-benar percaya diri. Menganggap diri layak menjadi orang terkaya di Hangzhou. Kalau kalian semua hidup dalam mimpi dan tidak mau bangun, maka teruslah bermimpi indah. Kepala Nian, kita akan naik mobil baru. Wow, ini bukan mobil sport edisi terbatas terbaru. Lamborghini Poison, kan? Oh, dengar-dengar satu mobil harganya sampai 30 juta. Kamu ini. Aduh, Launie, kamu nakal banget ya. Kamu udah beli mobil baru buat Ruyan sejak lama. Justru bikin mobil lama ini rusak. Kamu juga tidak memberitahu kami lebih awal. Membuat kami panik duluan, kamu ini. Hahaha. Kamu ini si pengisap yang setia. Benar-benar keras kepala sih. Di mulut bilang mau melawan aku. Tapi, tidak jujur, membeli aku hadiah yang begitu mahal. Baiklah. Kalau trik tarik ulur kamu ini untuk memberi aku kejutan.
Maka, aku akan terima dengan berat hati. Anggap saja sebagai hadiah penebusan dari kamu untukku. Li Haosuan, kamu sebenarnya mau apa? Cepat berikan aku kuncinya. Sekarang aku sudah memberimu jalan keluar, tapi kamu tidak mau turun. Ya, kalau nanti tidak ada lagi, sudah terlambat. Iya, Lau Nie, mobil ini sudah dikeluarkan. Masih ngapain pura-pura? Seorang pria dewasa minta maaf pada wanita yang dicintainya. Dia tidak malu, kan? Mobil ini memang disiapkan untuk wanita yang dicintai. Tapi siapa yang bilang itu untuk Ye Guyan? Wanita yang kamu cintai bukanlah aku, kan? Meskipun mobil ini bukan untuk ibuku, siapa lagi yang pantas memilikinya? Haha, kalau soal pantas, ya, kalian berdua, Lady Ye, yang dikenal punya aset miliaran. Apa Tuan Ye hanya pantas mendapatkan mobil seperti ini? Tidak mungkin, kan? Seperti biasa, Ruyan biasanya main kartu dengan taruhan jutaan. Kenapa hari ini dia terus ngotot soal mobil seharga puluhan juta ini? Kenapa gak lepas-lepas? Apa sih? Kamu malah gak fokus ke inti masalah. Yang paling penting itu si kakek Nie. Bukankah dia cuma kakek biasa? Lalu bagaimana bisa dia beli Lamborghini seharga puluhan juta? Mobil mewah, kakek Nie ini. Orang yang baru saja mengantar mobil itu apakah memanggilnya Pak Nie? Aduh. Apa dia bukan bos dari perusahaan super itu ya? Aduh sudah-sudah. Kalian pada menebak-nebak apa sih? Aku beritahu kalian yang sebenarnya. Itu uangku yang dia bawa. Biar dia beli mobil baru. Tidak kusangka dia malah menyewa tim abal-abal. Bertingkah seperti bos besar. Aduh, kalau bukan karena dia sudah bekerja keras di keluarga kami selama puluhan tahun. Aku sudah lama memecatnya. Cepat berikan kunci itu padaku. Apa aku harus memohon padamu sebagai istri sah? Ingin kunci. Kamu benar-benar mengarang mimpi. Bagaimana mungkin kamu pantas mendapatkan Lamborghini ini? HMPH. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Kamu galak sekali. Lau Nie, pikirkan baik-baik. Kalau kamu sampai menyakiti Nyonya Ye, jangan berharap dia akan memaafkanmu. Nanti juga tidak akan mau bicara denganmu lagi. Iya, Om Nie. Bukankah kau sudah mengejar ibu saya begitu lama? Tidak pernah sekalipun menggenggam tangannya. Kalau kali ini kau berperilaku baik, mungkin ada kesempatan. Kau memang harus melakukannya di depan banyak orang. Mau bikin aku malu, ya? HMPH. Asalkan, kalau kamu bersedia memberiku kunci Lamborghini, aku pun bersedia berkencan denganmu. Kepala Nie, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lebih baik aku kembalikan padamu. Seandainya aku tahu dari awal saja. Memaksa aku untuk memulai sungguh hina. Kalau tidak diberi, langsung direbut. Sungguh tak tahu malu. Kembalikan kunci mobil itu padaku. Kamu benar-benar tebal muka jika mau mengembalikannya. Mobil ini aku siapkan untuk Sisi. Tidak ada urusan sama sekali denganmu. Kamu monyet keterlaluan, anjing penjilat mati itu. Mobil itu milikku. Jelas kamu yang pakai uangku untuk membelinya. Kembalikan. Bahkan berani merebut kunci mobilku di depan pemiliknya. Menghinaku di depan umum. Kamu, seorang pelayan kecil, bisa beli mobil mewah seperti ini. Pada akhirnya, kamu juga hanya mengandalkan hubungan keluarga dengan keluarga Ye. Lalu mengandalkan ayah Ruyan. Baru punya kesempatan untuk melihat mobil mewah seperti ini dari dekat. Apa hakmu untuk mempermalukan Ruyan? Ruyan, kamu biasanya terlalu baik hati. Terlalu memegang masa lalu. Orang tua itu tidak membedakan status. Melakukan pemberontakan kepada atasan. Ngai che sao niem lam fik trong naye. BNCNG hong tehan wong chiu anie nhv. Tai huyen bn hai de anie ngai begi. Anie ngoan ngoan lam ngi. Phaun hanye. Ong TNG yero rang noyer eng hong tikona. CAC ngieng lam ho aniena. VTI. Kami sedang bicara. Apa urusanmu? Pembantu bau ini. Pergi sana. Orang tua bangsat. Sepertinya ibuku terlalu baik padamu. Sampai kamu jadi sesombong ini. Tidak kasih mobil? Ya. Kalau begitu, hari ini aku akan mengajarimu pelajaran. Hei, Little Dragon Man. Lau Nie sudah tua. Saat mengajarimu, jangan terlalu keras. Jangan sampai mati. Baik. Kalau kamu paham nanti, kamu harus berlutut dan minta maaf. Lalu tunjukkan sikap seperti seorang bawahannya. Serahkan kunci mobil dengan kedua tangan. Kalau tidak,
Jangan salahkan aku mengusirmu dari keluarga Ye. Mengusirmu dari keluarga Ye. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Keluarga Ye. Benar-benar lelucon paling lucu yang aku dengar tahun ini. Di mana sebenarnya rumah keluarga Ye? Di mana grup keluarga Ye? Villa keluarga Ye? Li Haosuan. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku kehilangan muka di depan umum? Kalau kamu buat aku kehilangan muka, seumur hidupku aku tidak akan memberimu sedikit pun perhatian baik. Wajahmu terlihat sangat berharga. Ya. Apa hakmu memaksa aku mengaku salah? Hahaha. Baiklah, baiklah, Ning Haosuan. Masih keras kepala ya? Aku tahu. Apa yang kamu lakukan ini cuma ingin membuatku berubah hati, kan? Aku mengakui, akhir-akhir ini aku memang mengabaikanmu. Tapi kamu punya trik yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Benar-benar membuatku jijik. Kamu akan semakin menjauh dariku. Orang tua bangka, mobil 30 juta. Langsung memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Mata duitan. Orang kecil yang cuma pandai menilep harta orang lain. Masih mau nikah sama ibuku di masa depan. Karena kalian sangat menyukai mimpi buruk. Maka teruslah bermimpi besar di pinggir jalan. Direktur Nie, aku. Aku hanya seorang pengasuh, memang tidak berhak naik mobil itu. Kalau kamu memang tidak berhak, maka mobil ini sama sekali tidak memiliki nilai keberadaannya. Hari ini biarkan aku menjadi sopirmu. Mengenaimu. Cari cara sendiri. Nanti aku bawa mobilnya pergi. Hahaha. Ha. Ye Haosuan, Liu Si. Aku suruh kalian. Aku suruh kalian. Mati saja dengan cara yang buruk. Nona besar, kamu harus bersihkan tempat ini dengan benar. Kalau nanti Lai Qian kembali dan melihat lantai ini kotor, dia pasti akan marah. Kalau kamu membuat Lai Qian marah, ayahmu pasti akan menderita. Apa pandangan matamu ini? Apa kamu tidak puas hati? Iyu. Memang benar kamu seorang nyonya muda yang dimanja. Disuruh ngepel lantai saja sudah mengeluh. Aku bilang sama kamu, kami semua adalah orang kakak Ruyan. Kalau kamu gak mau ayahmu terus berlutut di depan pintu kakak Ruyan, berhari-hari dan bermalam-malam, hidupnya lebih buruk dari mati. Kerjakan dengan baik untukku. Aku tiba-tiba sadar sepatu kita sepertinya kotor. Bagaimana kalau kamu bersihkan sepatu kita? Berhenti. Siapa kamu sebenarnya? Putriku sebagai putri sulung keluarga Ye. Berani kamu suruh dia bersihkan sepatu? Tutup mulutmu. Kamu cuma pengasuh saja. Apa hakmu menghina Sisi? Selain itu, kalian hanya pelayan keluarga Nie. Apa dasar? Menduduki kepala anak perempuan saya dan berbuat semaunya. Percaya nggak kalau aku bisa memecat kalian semua? Nggak tahu malu. Berbuat seolah-olah serigala besar di sini apa? Kami adalah pelayan keluarga Nie, bagaimana? Tapi kami hanya mendengarkan kakak Ruyan. Lebih dari itu, kami adalah orangnya kakak Ruyan. Berani-beraninya kamu menyentuh kami. Bahkan jika kamu adalah orang terkaya di Hangzhou. Di depan kakak Ruyan. Bukankah kamu hanya anjing hina yang tak punya keberanian dan harga diri? Benar sekali. Kak Yuyan nanti akan menjadi nyonya keluarga Nie. Kenapa kamu begitu merendah hati mengejar Kak Yuyan? Kami semua melihatnya. Seperti kamu yang menjilat. Tetap saja harus melihat wajah Kak Yuyan, yang tahu diri. Aku sarankan kamu segera suruh anak perempuanmu datang dan sapu sepatu ini buat aku. Jangan tunggu Kak Yuyan pulang. Aku akan mengajar kalian bagaimana menjadi orang yang benar. Baik. Kalian benar-benar sangat baik. Di hidup sebelumnya aku bodoh. Aku buta. Sama sekali tidak bisa melihat. Seluruh keluarga Nie sudah sepenuhnya milik Ye Ruyan. Tak heran bisa dengan mudah menyingkirkan aku. Menikah dengan Ruyan tentu saja sangat bagus. Kamu masih belum cepat-cepat pergi. Jangan menghalangi kami mendidik Nona Nie di sini. Benar-benar pengecut. Ternyata setiap kali menyebut Kak Ruyan, anjing penjilat tua ini langsung patuh. Nona Nie. Aku sarankan kamu, jangan terlalu berharap pada ayahmu. Karena dia bukan hanya ayahmu, tapi juga calon suami Kak Yuyan. Ayo. Ini juga untuk kebaikanmu.
mengajarkanmu mandiri dan kuat. Tuan Nie, tolong katakan sesuatu. Jangan biarkan Nona menderita seperti ini. Oh, Tuan Nie. Bahkan sendiri yang membersihkan rumah. Benar-benar bersemangat ya. Hahaha. Hahaha. Ayo Laonie. Kenapa kamu buru-buru? Kami bukan sengaja menyusahkan Nona besar. Ini semua permintaan dari Yuan Jie. Dia disuruh mengelap sepatu dan menyapu. Ajar dia bagaimana menjadi orang baik. Apakah kamu berani menolak permintaan Sister Ruyan? Ruyan sendiri apa sih bagi kamu? Sebagai putri besar keluarga Ye yang terhormat, masih butuh beberapa pembantu kumuh untuk mengajarinya. HMPH. Hari ini kamu salah obat ya. Seorang pengagum seperti Sister Ruyan. Mencintainya sampai mati hidup kembali. Sekarang malah berani memarahinya. Sister Ruyan adalah calon ibu rumah tangga keluarga Nie di masa depan. Mengajari anak perempuan tentang etika dan norma. Hah, nanti aku akan lapor ke Sister Ruyan. Ayahmu. Habis sudah, aku baik-baik saja. Anggap saja aku melakukan pekerjaan rumah untuk keluarga. Kalau Yei lagi marah sama kamu, dia memakiniku kecil. Kalau dia menyiksa kamu, kamu akan sulit tidur selama beberapa hari dan malam. Nona, Anda adalah pemilik keluarga Nie, bukan pelayan. Urusan pembantu sudah Anda kerjakan. Apa urusanku dengan mereka? Liu Ser, kamu juga cuma pengasuh bau saja. Kenapa sok hebat? Kami ini pembantu. Kamu juga bukan orang penting. Diam. Old Fall. Berani-beraninya mau melawan kami. Kami adalah tetangga dan kerabat dari Sister Ruyan. Kalian semua adalah kerabat Ye Ruyan. Bukan kerabatku. Aku peringatkan kalian semua. Mulai sekarang, jangan pernah tidak hormat kepada putri dari Huang Cheng, Nian Hao Xuan. Aku ingin kalian menyesal. Sebenarnya kamu mau apa? Aku bahkan ingin memperingatkanmu. Menyakiti kami artinya menyakiti Kak Ruyan. Dia tidak akan memaafkanmu. Betul? Bukankah hanya menyuruh putrimu mengepel lantai? Kenapa kami juga harus mengepel? Kami juga harus kerja keras. Anak perempuanmu tidak bisa. Aku akan memberitahumu. Kenapa? Karena aku yang memberikan gaji kalian ini. Kalian, jangan kira ikut Yeru yang berarti semuanya beres. Macan tidak mengaum. Kalian anggap aku kucing sakit. Kalian ini biasanya jadi manja, kan? Semuanya tidak tahu seberapa besar kemampuan mereka. Apa sebenarnya mereka? King Er, maafkan aku. Ayah yang membuatmu menderita. Dulu aku buta dan tuli hati. Mengizinkan orang seperti Ye Ruyan untuk menindas seluruh keluarga kami. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan mereka semena-mena di atas kepala kita lagi. Berkuasa sesuka hati. Sungguh lucu. Orang tua itu. Jaminanmu tidak berguna. Selama kamu masih di bawah kendali Kak Yanyan, kami tidak ada yang bisa menggantikanmu. Tunggu sampai Kak Yanyan kembali. Aku harus jujur memberitahunya apa yang telah kamu lakukan. Kalau begitu, hari ini bukan cuma putrimu yang harus bersihkan ini. Bahkan kamu pun harus berlutut dan ikut membersihkan. Kalian semua ini orang bodoh. Sampai sekarang masih tidak paham kenyataannya. Masih belum sadar siapa sebenarnya yang memberi kalian makan dan nafas. Kami adalah kerabat dari Jian. Harusnya kami mendapatkan gaji dari mereka. Bahkan jika kita tidak bekerja. Selama Kak Yuyan ada di sini, gaji kita tetap harus dibayar penuh. Aku tidak percaya kamu berani melanggar perintah Kak Yuyan. Sekretaris Wu, segera hentikan pembayaran gaji semua pelayan keluarga Nie. Dan keluarkan surat kuasa pengacara. Lakukan penyelidikan menyeluruh. Siapa sebenarnya yang mencuri perabotan yang hilang dari keluarga Nie selama ini? Juga, periksa para pembantu ini. Mereka yang malas bekerja telah menyebabkan kerugian ekonomi bagi saya berapa banyak. Semua ini, saya akan tanggung jawab. Halo, ini kantor pengacara. Setelah penyelidikan kami, selama Anda bekerja di keluarga Nie, Anda mencuri barang keluarga Nie senilai lebih dari 5 juta. Ditambah lagi kalian memindahkan aset dan bekerja dengan malas. Menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 10 juta. Saya mewakili keluarga Nie memberikan ultimatum terakhir kepada Anda. Harus dilunasi dalam 3 tahun. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kau orang tua renta. Kau benar-benar kejam. Melakukan hal sekejam ini.
Kau tunggu saja, dasar penjilat sialan. Aku akan langsung telepon Kak Ruyan sekarang. Biar dia benar-benar meninggalkanmu. Kau sampai sekarang masih belum bisa melihat kenyataan. Selanjutnya aku akan pulang dan menyelidiki tuntas. Semua orang seperti kalian yang dipimpin oleh Ye Ruyan. Properti atas nama kalian. Akan aku tarik satu persatu. Selama bertahun-tahun ini, kalian tidak sedikit pun mendapat keuntungan dari keluarga Nie, kan? Jangan anggap aku buta dan tuli. Aku tahu semuanya. Kamu, jangan pukul. Kami bisa minta maaf padamu. Minta maaf saja tidak cukup. Aku ingin kalian berlutut di depan putriku dan mengaku salah. Baik-baik, kita berlutut, kita berlutut. Hei hei. Kami sudah berlutut dan minta maaf. Kamu harus puas sekarang kan? Bangun semua, kalian ini. Siapa yang izinkan kalian berlutut di depannya, padahal kalian orangku? Kakak sepupu, akhirnya kamu kembali. Ini adalah Nie Haoswan. Saat kamu tidak di rumah, sengaja membuli kami, dan menuntut uang kami, membuat kami bayar. Nie Haoswan, apakah kamu benar-benar punya sedikit keberanian pria? Kalau tidak bisa mendapatkan aku, kamu mulai marah tanpa kemampuan di mana-mana. Bahkan menggunakan cara yang hina seperti ini, untuk mengintimidasi keluargaku. Dan juga, sepupuku. Kami hanya mengajarkan gadis muda ini sedikit tentang tata krama. Tuan Nie memaksa kami berlutut dan minta maaf. Pria seperti ini jangan pernah kau maafkan. Kakek Bao, cepat minta maaf pada bibiku. Lalu serahkan kunci mobilnya. Aku bilang padamu, hari ini, kalau kamu tidak bisa menunjukkan ketulusan untuk minta maaf, kamu dan ibuku tidak mungkin. Aku bilang keluargamu terlalu percaya diri. Ye Ruyan cuma seorang pembantu Bao. Bukan wanita muda yang masih menarik. Bukan juga gadis berumur 28 tahun. Kenapa aku, orang terkaya di Hangzhou, harus terus mengingatimu, dan merendahkan diri minta maaf? Kau hanya membenci karena tidak bisa memilikiku. Itulah sebabnya cinta berubah jadi benci. Aku bilang sama kamu, aku, Ye Ruyan, tidak suka dipaksa, tapi suka dilayani. Kalau hari ini kamu berani mengusir keluargaku, baiklah, aku dan Xiaolong akan pergi bersamanya. Benar, Ruyan. Aku juga akan pergi bersama kalian. Tak apa jika tidak tinggal di keluarga Nie. Aku ingin lihat, setelah kita semua pergi, siapa lagi yang akan dengan tekun bekerja untuk mereka? Orang tua. Dulu kau sampai sujud 3 kali 9 kali memohon ibuku untuk tinggal di sini. Ku beritahu, kalau kami pindah, tidak semudah itu untuk kembali. Nanti harga yang harus kau bayar akan berkali-kali lipat. Bagus sekali, aku memang tidak mengharapkannya. Keluarga Nie kami bukan tempat sampah. Apa saja sampah mau diterima. Tapi kalian ingat baik-baik. Bukan kalian yang mau pergi sendiri. Melainkan aku yang resmi memberitahu kalian. Tumpukan sampah ini keluar dari keluarga Nie. HMPH. Keamanan, di keluarga Nie ada sekelompok sampah. Merampok urusan pribadi. Bawa orang masuk. Usir mereka dari sini. Mama, apa ini panggil? Orang tua ini gak serius, kan? Kamu rasa kita berdua bakal nyolong ayam malah bikin diri sendiri rugi? Kalau sampai diusir dari keluarga Nie, bagaimana kita nanti jadi tuan dan nyonya? Ya. Kamu terlalu mikir terlalu jauh. Anjing pengekor itu cuma sedang gertak sambal. Dengan sifatnya yang cinta aku sampai mati. Apa mungkin dia rela aku pergi? Tenang saja, nak. Ini cuma taktiknya untuk membuat aku ingin dan melepas sekaligus. Nanti, orang terkaya di kota Heng di masa depan pasti aku juga. Dia pasti cuma pura-pura. Semakin dia seperti itu, semakin membuktikan dia merasa bersalah. Menurutku, Ruyan, begitu kamu keluar dari pintu ini, dia pasti akan berlari mengejarmu dan memohon agar kamu tetap di sini. Betul sekali. Baiklah. Itu kamu yang bilang. Kita berangkat sekarang juga. Kami tidak ingin tinggal di keluarga Nie ini lagi. Bereskan barang-barang. Kita pergi bersama. Kakek Bao, aku kasih tahu kamu. Kali ini kami pergi. Sepanjang hidupmu jangan berharap bisa dapatkan kakak Ruyan. Gimana? Hati kamu sakit kan? Ibu, kamu bilang orang tua itu benar-benar pandai membuat kita tetap tinggal ya. HMPH. Anakku, kamu terlalu meremehkan ibumu. Ning Yaoswan, kalau hari ini aku keluar dari pintu ini, kamu tidak akan pernah bisa menemukan aku lagi. Nanti jangan menyesal. 3, 2. Berhenti. Jangan pergi. Hahaha. Tidak pergi bukan tidak boleh. Tapi kalian yang tinggal atau mereka yang tinggal? Kamu pilih salah satu. Kakak sepupu, kita tidak bisa meninggalkan keluarga Nie. Masih banyak cicilan rumah yang harus dibayar.
Kalau pergi nanti, kemana menyimpan uang sebanyak ini? Ning Haosuan si tua ini kali ini bukan bercanda. Jadi semua yang dia lakukan padaku adalah karena marah pada sekelompok orang bodoh ini. Ini memaksa aku untuk membuat mereka pergi. Bersama-sama, ini juga tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruh kalian berbuat terlalu berlebihan? Dia adalah pengikutku. Kami bukan Buddha yang menjilat kalian. Kalau kalian seterang itu, wajar saja kalau orang membenci kalian. Jangan buat dirimu malu saja. Cepat pulang saja. Ah, kakak sepupu. Kamu tidak boleh meninggalkan kami. Iya, kakak Ruyan. Kamu tidak boleh meninggalkan kami. Justru kamu yang menyuruhku diam. Haruskah aku berkata kasar supaya kamu mengerti? Cepat pergi dari sini. Sudah cukup. Kalian pantas diusir sekarang. Ibuku sudah berkali-kali menyuruhmu menghormati keluarga Nie. Tapi kalian tidak mau mendengar. Masih menghina nona muda. Kalau mau pergi, pergi saja. Jangan sampai melibatkan kami, Tuan Nie. Tim keamanan sudah siap. Aduh, Tuan Nie tidak bersalah. Semua karena Ye Ruyan. Dialah yang menyuruhku, penjaga keamanan. Sebutkan orang-orang ini keluar. Aku bukanlah keluarga yang tidak tahu bedanya antara benar dan salah. Ini Nyonya Ye. Bajingan tolol. Semua salah kalian. Semua salah kalian. Ye Ruyan, kamu pasti akan mendapatkan balasan suatu hari nanti. Aduh, bawa pergi. Ah. Haosuan, sekarang kamu puaskan. Puas. Dalam 3 menit carikan aku 10 pembantu baru ke rumahku. Hai. Kalian berapa orang? Singkirkan barang-barang sampah di depan pintu. Buang semuanya ke ruang bawah tanah. Adapun kalian, ikuti barang bawaan itu dan tinggal di ruang bawah tanah. Nie Haosuan cepat sekali menyesal. Aku beritahu kamu, sekarang sudah terlambat, meski kau memohon pun tidak ada gunanya. Aku tidak akan berubah pikiran untuk kembali ke keluarga Nie. Tapi masih ada cara. Asalkan kamu menunjukkan ketulusan yang cukup. Dan setuju dengan beberapa syarat Ruyan. Mungkin dia akan memaafkanmu. Iya, Nie Haosuan. Kalau kamu ingin aku tetap di sini, hal pertama adalah mengubah nama di sertifikat properti menjadi namaku. Lalu, biarkan aku bergabung dalam manajemen keuangan grup Nie. Hahaha. Lalu bagaimana? Aku belum memutuskan. Nanti kalau sudah tahu, aku beritahu kalian. Aku bilang kalian memang serakah. Biar para biksu tidak membiarkan kalian pergi. Mereka ingin kalian mengembalikan harta yang dulu diambil dari keluarga Nie. Kembalikan semuanya padaku. Setelah itu pergi saja. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Seperti Kayanyan, juga. Banyak barang yang kamu bawa pergi adalah peninggalan ibu almarhumah nona besar. Bagaimana bisa kamu mengambilnya? Kamu ngomong sembarangan. Apa yang kamu katakan? Ini semua adalah milikku. Dari mana kamu berani memintanya kembali? Nama Nie, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu orang yang pelit dan kikir. Mulutmu terus-menerus bilang mencintai aku. Bahkan barang yang tidak berharga ini pun harus aku kembalikan. Aku beritahu kamu, kita sudah tinggal di keluarga Ye selama bertahun-tahun. Melakukan begitu banyak hal. Kalau kamu mau mengambil barang-barang itu kembali, tidak mungkin. Kakek Ye, kamu menyuruh kami tinggal di sini memang untuk hal ini. Ruyan masih punya hubungan denganmu. Tapi kamu tega melakukan hal seperti ini. Kalau aku jadi kamu, aku tidak hanya akan memberi semua ini. Bahkan aku juga akan meminta dia untuk tinggal. Kamu tahu, Chenze, kamu masih saja hanya peduli orang lain. Aku beritahu kalian, aku dan kalian tidak memiliki hubungan apa-apa. Termasuk perasaan yang pernah aku miliki terhadap Ye Ruyan. Aku juga merasa jijik. Itu adalah ingatan yang paling aku benci. Segera kembalikan barangnya. Lalu pergi dari sini, Mama. Apa yang harus dilakukan? Tenang saja. Lihat ini. Ah. Ini semua milikmu, bukan? Semua untukmu. Ini semua untukmu, aku berikan semuanya padamu. Semua untukmu. Liu Haosuan, dulu kamu yang meminta aku untuk tetap tinggal, meskipun harus mati hidup, menghuni di sini. Aku pikir kamu akan bertanggung jawab padaku. Aku tidak menyangka, kamu adalah pria busuk yang bermain dua kaki sekaligus. Sekarang kamu bukan hanya secara tiba-tiba mengusirku keluar, kamu juga mengambil semua tabungan setengah hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Longlong, kita tidak benar-benar akan meninggalkan keluarga Nie, kan? Kalau kita pergi, mau cari uang di mana? Jangan terburu-buru. Nie Haosuan si penjilat itu. Begitu lihat ibuku menangis, dia langsung luluh. Beruntung. Sudah cukup menangis. Kalau sudah, tinggalkan barangnya. Pergi dari sini. Haosuan, kamu sebelumnya. Bukankah kamu selalu ingin aku pergi berkencan denganmu? Kamu tidak perlu menggunakan tipu muslihat kecil seperti ini untuk memaksaku. Selama kamu tidak mengusirku dari keluarga Nie,
Aku bisa merendahkan diri dan tunduk. Aku bisa menggandeng tanganmu. Berkencan denganmu. Itu sudah cukup, kan? Oh ya, masih belum selesai permainannya. Ya Iren tentu saja bisa tetap tinggal. Tapi akibat tidak pergi adalah balas dendam terakhirku padamu. Baik, aku tidak pergi. Bukan berarti tidak boleh. Hanya saja kalian berdua atau mereka berdua. Kamu harus memilih salah satu. Ah. Nie Xiaoxuan, kamu keterlaluan sekali. Kamu malah menyuruhku tinggal di ruang bawah tanah. Itu kan tempat tinggal pelayan. Anakmu. Bahkan sopir ini. Chen Ze bukankah dia pelayan keluarga Nie kita? Menguasai kamarku. Menguasai kamar putriku. Selama bertahun-tahun ini. Waktunya membayar harga. Ayo pergi. Kamu cukup galak. Nyonya Ye, silakan masuk. Ikuti saya ke ruang bawah tanah untuk menaruh barang bawaanmu. Mama, jangan marah. Orang tua itu pasti sedang merencanakan kejutan. Kalau tidak, kenapa dia tidak mengusir kami? Malahan dia membiarkan kami tinggal. Nak, apa yang kamu katakan memang ada benarnya. Anjing penjilat itu sudah menjilatku selama 6 tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba dia tidak mencintaiku lagi? Ruyan, kamu tenang saja. Selama kita mendapatkan harta keluarga Ye, aku pasti akan membantumu membalas dendam dengan baik. Ini orang tua yang tak bisa mati. Apa itu? Sungguh berani membuatmu menderita. Awalnya aku berpikir setelah mendapatkan harta keluarga Nie, aku akan meninggalkan sedikit rezeki untuk Nie Haosuan. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kalau aku sudah mendapatkan hartanya, aku akan habisi seluruh keluarganya. Antarkan aku ke perusahaan. Sekretaris Wu, tolong pesankan hotel termewah di Hangzhou untukku. Malam ini aku akan mengadakan acara amal. Di acara itu aku akan melakukan transfer aset. Anggaran mulai dari 1 miliar, buat saja. Tidak ada batas atas. Chen Ze, Ye Ruyan, Ye Xiaolong, harap kalian jangan buatku kecewa. Makan malam-malam ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga diselenggarakan untuk kalian. Hei, Ruyan, kamu teba aku dengar apa? Apa? Nie Haosuan, orang tua itu ternyata mau mengadakan malam amal. Anggaran mulai dari 1 miliar. Tidak ada batas atas. Dia pasti ingin mengalihkan semua harta keluarga Nie kepadamu. Ah, baik. Xiaolong, Paman Ze bilang, orang tua itu sedang mempersiapkan malam amal. Dia pasti ingin memberiku sebuah kejutan. Dia akan mengalihkan semua hartanya ke ibuku. Kalau begitu kita pasti akan jadi kaya nih. Ini uang yang gak akan habis dipakai seumur hidup. Lihatlah betapa tak bergunanya dirimu. Orang yang sudah tua banget ini. Lempar aku selama 6 tahun. Aku juga memanipulasinya selama 6 tahun. Sekarang saatnya menuai hasil. Segera hubungi temanmu. Biarkan mereka menghadiri makan malam. Aku ingin semua bangsawan di Hangzhou tahu bahwa Ye Ruyan adalah wanita paling mulia di Hangzhou. Semua orang. Acara amal malam ini disiapkan khusus untukku. Nanti kalian akan melihat. Nie Haosuan telah menyiapkan kejutan besar untukku. Ini akan menjadi acara terbesar yang belum pernah terjadi di kota Hangzhou. Ayo pergi. Tolong tunjukkan undangan Anda. Orang asing tidak diizinkan masuk acara amal ini. Mata anjingmu buta ya? Lihat dengan jelas. Wanita di depanmu ini adalah calon nyonya keluarga Nie. Berani menghalangi mulutku. Apakah kamu masih ingin hidup? Maaf. Tolong tunjukkan undangannya. Ada apa ini? Bukankah ini untuk Nyonya Ye? Kenapa Nyonya Ye masih belum bisa masuk? Jangan-jangan ini cuma harapan sepihak Nyonya Ye. Pergi sana, lihat dengan jelas. Aku adalah calon istri keluarga Nie. Ye Ruyan bahkan mengadakan pesta malam ini untukku. Aku hanya perlu berkata satu kalimat, kalian semua harus pergi. Siapapun yang berani menghalangiku lagi, tanggung akibatnya sendiri. Malam ini, pesta amal mengundang para tokoh terkenal di kota Hang. Semua kaya atau terpandang. Di daftar itu tidak ada satupun nama Ye Ruyan. Kamu kira siapa kamu? Berani membuat keributan di sini. Brengsek, kau penjaga keamanan yang bau amis. Berani tidak hormat padaku. Ada orang, ada keributan. Siapa yang berani berbuat keributan di depan mahasiswa BIBU? Langsung tarik mereka pergi. Siapapun berani, aku adalah calon istri Nie Haosuan. Humor? Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Nie saat ini masih lajang? Kau muncul entah dari mana sebagai badut kecil. Berani-beraninya kau mengaku istri bos Ye kami. Apakah pesta ini benar-benar untukmu, Ruyan? Kenapa kamu tidak bisa masuk? Iya, cepat beritahu mereka. Kalau begitu, katakan bahwa kamu adalah istri keluarga Ye. Keluarga Ye adalah konglomerat di Hangzhou. Kalian semua penjaga keamanan yang bau. Masih belum pernah dengar nama keluarga Ye.
Baiklah, baiklah. Tunggu di sana. Aku mau orang ini, si pengisap setan ini. Segera hubungi aku lewat telepon. Sisi, King R. Malam amal hari ini. Aku khusus menyiapkan kejutan untuk kalian. Untuk menebus luka yang aku berikan sebelumnya padamu. Haha. Hao Xuan, sebaiknya kamu tetap angkat saja. Kalau ada sesuatu yang mendesak. Hari ini waktumu berdua. Diganggu seekor lalat. Hanya akan mengganggu suasana hati kita. Papa. Senang sekali bisa melihat orang seperti Ye Ruyun dengan jelas. Kenapa? Telepon yang Anda hubungi telah dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Aha. Dia pasti sedang sangat sibuk sekarang. Nanti dia akan datang. Tunggu sebentar, aku akan menunjukkan padamu. Kejutan yang khusus untuk aku, Ye Ruyun. Kalian lihat, sudah datang. Kejutan dari aku, Ye Ruyun, datang. Ning Hao Xuan, aku tahu kamu masih mencintaiku. Bahkan menyiapkan kejutan sebesar ini untukku. Tenang saja, aku sudah memaafkanmu. Cepat bawa kami masuk, ya. Kamu kira siapa kamu? Sampai-sampai aku harus menyiapkan kejutan untukmu. Paling banter kamu cuma seorang pembantu kecil di keluarga Nie. Tapi benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan di keluarga Nie. Ning Hao Xuan, bukankah kamu yang menyiapkan pesta Natal untukku? Mengapa dia Liu Xi juga di sini? Dan, bagaimana dia bisa duduk bersama kamu naik mobil mewah? Nyonya Ye, bukankah kamu istri konglomerat keluarga Ye? Bukankah aku salah satu pelayan tua keluarga Ye? Apa kamu tertarik dengan pesta makan malam yang diadakan oleh pelayan? Apakah kamu berminat? Pelayan Ruyun, ada apa denganmu? Bukankah pria ini pelayan keluargamu? Kenapa dia bisa punya iring-iringan mobil mewah sepanjang ini? Dan berani bersikap seperti itu padamu? Aku sudah bilang ada yang tidak beres. Hotel 05 adalah hotel terbesar di Hangzhou. Orang biasa sama sekali tidak berhak mengadakan jamuan malam di sini. Ye Ruyun, kamu bilang dia adalah pengurus rumah. Bagaimana mungkin itu? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Tentunya dia tidak berani mengungkapkan kebenaran. Karena dia hanyalah seorang pembantu kecil dari keluarga Nie kami. Dan sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Ye di Hangzhou. Apa? Kamu cuma pembantu keluarga Nie. Tapi aku dengar kamu bilang kamu adalah nyonya keluarga Nie di Hangzhou. Aku baru dekat-dekat sama kamu karena itu. Kamu malah bohongi aku minta uang buat main saham bareng. Uangnya mana? Uangku mana? Astaga, Ye Ruyun. Kamu cuma seorang pengasuh saja. Kamu memang pandai berakting. Sama sekali gak ketahuan rahasianya. Aku sudah tahu keluarga Nie di Hangzhou sangat berpengaruh. Sedangkan kamu seperti seorang wanita desa. Sekarang aku baru paham. Pelayan ya tetap pelayan. Sepandai apapun berdandan, tetap tidak akan diakui. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Karena aku dulu cuma pembantu kecil. Tapi pembantu kecil seharusnya harus lebih rendah dari kalian. Jangan buang-buang waktu, karena kamu bukan anggota keluarga Ye. Cepat kembalikan uangnya kepada kami. Tidak ada uang. Hahaha, jelas kalian sendiri yang bodoh. Bahkan tidak sebaik pembantu kecil sekalipun. Itulah kenapa kalian tertipu olehku. Hahaha, tunggu sebentar. Karena Ye Ruyun cuma seorang pengasuh. Kalau begitu, nama keluarga pengurus ini Ye. Benarkan. Aku adalah Ye Hao Xuan, orang terkaya di Hangzhou. Aku beritahu kalian, jangan memandang rendah orang dari luar. Dia orang terkaya di Hangzhou, jadi apa? Dia tetap saja pengikut setiaku. Ini adalah Kusia Chen milikku. Dia selalu menggangguku tanpa henti. Memohon dengan sangat padaku, supaya aku menikah dengannya. Jadi aku bilang aku orang kaya. Aku orang kaya. Apa salahnya? Nie Ruyun, mimpimu seharusnya sudah bangun sekarang. Apa kamu benar-benar mengira, hati yang dikhianati akan menunggu di tempat yang sama? Perasaan yang diinjak-injak bisa kembali seperti semula. Kamu bilang lihatlah, dulu kamu ingin menikah dengan ibuku. Namun janji yang kamu buat pada kami, adalah menyerahkan seluruh harta dan dana keluarga Nie kepada ibuku. Hari ini kembali mengadakan makan malam untukku. Kalian, kamu tidak boleh membatalkan janji ya? Ya, Lau Nie Ruyun. Telah bersamamu selama bertahun-tahun.
Dia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga berjuang keras. Lagi pula, pria itu sepakat sekali ucapannya. Janji sudah terucap, tak bisa ditarik kembali. Kamu tidak boleh mengingkari janji. Nie Haosuan, aku beritahu kamu. Kalau hari ini kamu tidak mengalihkan harta kepadaku, mulai hari ini aku akan memutuskan hubungan denganmu sepenuhnya. Ah. Yeruyan, hutang budi dan dendam kita harus diakhiri. Baik, tapi itu adalah pilihan kalian sendiri. Hari ini kita selesaikan semuanya di pesta ini. Iya. Sing Er. Lupakan saja. Kalian dulu duduk saja. Tunggu aku sebentar. Liu Si, kau si penjaga bodoh. Kupikir aku bisa terbang ke ujung dahan jadi burung phoenix. Katakan aku pengasuh. Bukankah identitas aslimu juga pengasuh? Aku sudah bukan pengasuh lagi. Sekarang aku calon ibu tiri Nie King. Kalian berdua sebaiknya patuhi aku. Kalau tidak, saat aku masuk rumah, Nie Haosuan akan mengusir kalian semua keluar. Seperti asap. Kamu sudah gila sampai tidak bisa kembali lagi. Aku membuang, apa ibu perlu kembali? Hari ini langit yang rusak ini kemewahan. Semua milik keluarga kita. Aku lihat nanti siapa yang masih berani bilang kita bukan keluarga kaya. Para tamu sekalian, keluarga dan sahabat semua, terima kasih semuanya telah hadir di acara amal keluarga Nie. Saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu. Yaitu, saya secara resmi akan menyumbangkan setengah dari kekayaan keluarga Nie. Secara cuma-cuma kepada orang yang saya cintai. Setengah dari kekayaan. Bukankah seharusnya seluruh kekayaan? Hanya setengah saja. Setengah dari ibu juga bisa. Tuan Nie memberikan 2.000 properti kepada kekasihnya. Wow, nilai pasarnya 8 miliar. Sebanyak itu. Tuan Nie memberikan sebuah tambang emas kepada kekasihnya. Nilai pasarnya 10 miliar. Tuan Ye memberikan sebuah perusahaan batu giok kepada kekasihnya. Nilai pasarnya 30 miliar. Ini semua milik kami. Ini semua milik kami. Begitu aku dapatkan harta ini, aku akan membuat Nie Haosuan, orang tua itu, tak punya tempat untuk beristirahat. Harta ini tampaknya tidak banyak. Namun sebenarnya bagi saya, tidak ada nilainya sama sekali. Karena aku baru sekarang memahami. Benda duniawi jauh kalah dengan orang tercinta di dekatku. Jadi, sekarang aku secara resmi mengumumkan wanita tercintaku naik ke panggung. Liu Si, jangan buat dirimu dipermalukan. Ning Haosuan hanya mencintai aku. Ning Haosuan, kamu cukup cerdas. Aku sangat puas dengan kejutan yang kamu berikan hari ini. Siapa kamu sebenarnya? Apa hakmu berdiri di atas panggung ini? Ning Haosuan, maksudmu apa? Bukankah aku wanita yang kamu cintai? Bukankah kamu mencintaiku sampai mati? Bukankah harta ini seharusnya menjadi milikku? Ah, Yeruyan. Kamu hanyalah seorang pembantu kecil di keluarga Nie kami. Pikiran jahat. Serakah dan suka pamer. Bagaimana kamu berani bilang kamu adalah wanita yang kucintai? Kamu. HMPH. Haosuan. Aku mengakui aku sebelumnya tidak cukup lembut padamu. Tapi aku juga melakukannya untuk mengasahmu. Aku berharap kamu jangan terus terperangkap dalam kebahagiaan semu. Tapi sekarang aku tahu, kamu tidak akan mengecewakan aku. Kamu harus percaya. Nanti kita akan selalu bahagia. 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 Yeruyan, jangan anggap aku tidak tahu. Berkata buruk tentang wanita tidak setia. Kamu melihat uangku, lalu memanfaatkan aku. Dengan memanfaatkan sopirku, Chen Ze, untuk berduaan. Kamu itu tamak dan suka pamer kekayaan. Dengan mengandalkan aku yang dulu menyukaimu. Lalu berpura-pura jadi orang kaya dan berduit. Bahkan memalsukan cerita bahwa aku adalah pengurus keluarga Ye. Kamu itu jahat dan licik.
Rumah kami sengaja menaruh furnitur yang mengandung formaldehida untuk membunuh seluruh keluarga Ye. Satu persatu. Bagaimana kamu masih punya muka untuk mengatakan aku mencintaimu 3 kata itu? Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak mungkin tahu. Hal-hal ini aku tidak akan mudah melakukan. Karena tidak semua orang sebodoh kamu. Hao Xuan, bukan seperti itu. Aku memang punya perasaan padamu. Pasti Liu Si, perempuan licik itu yang bilang begitu padamu. Benarkah dia menipumu? Dia melakukan itu untuk merebutmu dariku. Dia menuduhku dengan cara yang begitu kotor. Unclenie, kamu jangan percaya omongan orang lain. Ibuku selalu peduli padamu. Bagaimana mungkin dia menyakitimu? Kita adalah keluarga. Benar, Lau Nie. Kepala Nie, kamu benar-benar tidak adil kepada kami. Saya hanyalah seorang sopir kecil. Mana berani saya merebut Ruyan darimu? Kamu harus percaya pada kami. Kami semua tidak bersalah. Tidak bersalah. Omong kosong tidak bersalah. Aku sudah pegang semua bukti kalian. Aku kapan saja bisa membuat kalian hancur dan tercela. Mendekam di penjara seumur hidup. Hao Xuan, jangan, HM. Kamu mengandalkan perasaanku padamu selama bertahun-tahun. Kamu menghina keluargaku. Kamu menyakiti orang yang kucintai. Kamu menyakitiku. Bahkan secara besar-besaran mengumpulkan kekayaan. Merencanakan pembunuhan demi harta. Kamu, anakku. Dan kamu, selingkuhanmu. Semua kerabat dan keluargamu. Akan kuusut semuanya. Ayah angkat. Bukan, Tuan Nie. Kita satu keluarga kan. Bos Nie tidak mungkin membinasakan kita semua. Bos Nie. Aku pantas mati, aku sudah buta oleh nafsu. Aku mohon kau maafkan aku. Tidak, aku tidak seharusnya, aku pantas mati. Ah, bukankah aku sudah bilang supaya kau menyenangkan Nie Hao Xuan? Kenapa kau tidak dengar? Mata kamu buta. Sampai lihat Chen Zhe yang bajingan itu. Bukan begitu. Hao Xuan. Bukan seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu, Xiaolong. Xiaolong juga benar-benar menganggapmu sebagai ayah. Di hati kami hanya ada kamu. Ini benar-benar pertunjukan anjing menggigit anjing. Sungguh mengagumkan. Sayangnya, aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Aku sudah sangat dingin terhadap kalian. Tak akan lagi menerima permainan seperti itu dari kalian. Manajer Wu, panggil tim keamanan ke sini. Ada sesuatu yang bau yang perlu dibersihkan. Oh benar. Kembalikan semua aset keluarga Nie yang telah dikuasai oleh Ye Ruyan. Semua harus saya dapatkan kembali. Ajukan banding juga. Tuntut semua tanggung jawab pidana mereka. Hao Xuan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku benar-benar mencintaimu. Meskipun kamu tidak mencintaiku lagi. Aku juga bisa. Aku bisa jadi simpananmu. Bisa jadi kekasihmu. Tuan Nie, aku memohon padamu. Berikan aku satu kesempatan. Aku pasti akan berubah total. Aku akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Aku mohon padamu, Tuan Nie. Ayah angkat. Aku bisa berikan pada siapa saja. Tuan Nie, aku bisa memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Ayah angkat, aku mohon padamu. Tolong jangan habisi kami sampai tuntas. Ayah angkat. Kamu juga pergi, aku mohon. Kamu juga pergi, Guru Li. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Selanjutnya, mari sambut 2 wanita terpenting dalam hidupku. Dulu aku buta dan tuli. Selalu mengecewakan kalian. Tapi hari ini, aku berharap kita bisa bersama membentuk sebuah keluarga. Dan hidup bahagia. Menjalani setiap hari dengan penuh kebahagiaan. Harta tadi adalah hadiah dariku untuk Sisi. King Er. Setengah sisanya akan kuberikan padamu nanti. Inilah kejutan terbesar yang saya berikan untuk kalian hari ini. Permisi, Nona Nie. Bagaimana perasaan Anda menjadi orang terkaya baru? Semua ini berkat ayah saya. Saya pasti akan meneruskan warisan ayah saya. Mengembangkan perusahaan kita menjadi lebih besar. Nona Nie, prestasi Anda semua karena Anda. Anda baru saja tidak terlihat beberapa hari. Sekarang sudah memiliki kekayaan ratusan juta. Semua ini seharusnya milikku. Semua karena kamu.